Saya dulu pernah minus 21 miliar, terus datang ke seorang kiai. Kemudian saya diminta untuk baca Bismillahirrahmanirrahim 12.000 Masya Allah. kali. Masya Jadi Allah. 1000 kali ya, kemudian selingi dengan sholat 2 rakaat 1000 kali ya sampai selesai. Jadi 12 kali sholat. Nah itu dia bilang jangan lebih jangan kurang. Dan benar Jadi harus alhamdulillah. pas ya. Ya, ya sebenarnya sih ya intinya sih tadi Bismillahirrahmanirrahim itu kita sama nih Mas Ari. Kita Hmm. titik hijrahnya itu di titik Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Oh, Itu 31 miliar itu akhirnya lunas. 21 miliar iya lunas. 31 miliar. Alhamdulillah. 20. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah senang dan bahagia sekali bisa membersamai Bapak Ibu semua. Dan hari ini untuk melengkapi kebahagiaan kita, hari ini saya kedatangan 2 orang tamu yang luar biasa ya. Beliau adalah suami istri yang memberikan inspirasi kepada banyak sekali manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Diberikannya hidayah kepada seseorang di atas perantaraan kamu itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tapi Masya Allah, 2 orang manusia mulia ini bukan hanya 1-2 orang yang mereka berikan inspirasi untuk berhijrah, mendapatkan hidayah, tapi ribuan orang, bahkan mungkin ya ratusan ribu ya. Karena peran sentralnya sebagai seorang public figure ya, yang akhirnya membuat peran dakwah bisa menjadi jauh lebih baik. Nah, hari ini kita akan mengambil inspirasi dari mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Ari Kauntung dan Mbak Venita yang kita akan sama-sama ambil inspirasinya. Kita niat sama-sama belajar ya. Bagi yang dalam kondisi mau berhijrah, mudah-mudahan Mas Ari dan Mbak Venita ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Bagi yang mau istiqomah ya, mudah-mudahan keduanya bisa menjadi salah satu contoh istiqomah ya dalam menjalankan ibadah Islam. Bagi yang mereka yang ingin mendapatkan pahala berlimpah dengan mengajak kebaikan, mudah-mudahan juga keduanya bisa menjadi inspirasi. Kita lihat dulu siapa Mas Ari Untung. Beliau lahir 15 Januari 76. Nanti mohon izin Mas Ari mungkin bisa dikoreksi bagaimana ya, karena saya dapatinya dari Wikipedia ini. Beliau adalah mantan VJ MTV, aktor, presenter, pelawak, penyiar radio, kemudian menekuni dunia layar lebar. Ada judul filmnya Brownies Barongsai, ada Hantu di Sekolah, Gotcha, Gocha apa ya ininya ya, Gotcha gitu ya. Namaku Dick, kemudian Tulalit dan lain-lain, dan sinetron Cintaku Seluas Empang ya. Kemudian pernah terkena drugs namun bertaubat dan hijrah. Kemudian beliau merintis kajian musyawarah. Dan ini yang menarik karena beliau sebagai seorang produser memproduseri Rico The Series. Rico The Series yang karena saya masih punya anak kecil di rumah ya, akhirnya rame gitu ya. Di TV ya selalu diputar Rico The Series ya. Nanti kita juga tanya bagaimana inspirasi beliau dan kenapa kok bisa sekualitas itu, bagus banget gitu ya. Nanti kita akan pelajari dan ya mudah-mudahan kita bisa juga terinspirasi dari film-film tersebut. Kemudian beliau memiliki istri, namanya Mbak Venita Jayanti ya. Oke, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama yuk kita panggil beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa kabar, Ustaz? Terima Baik. kasih undangannya nih, Ustaz. Waduh, saya yang terima kasih nih karena alhamdulillah berkenan ya untuk
ikut bersama di teman-teman camp online. Aduh, Lagi di mana nih sebenarnya Mas Ari? sepertinya saya ikutan kelasnya Ustadz ini. Waduh, pengen Benar. banyak belajar nih, fakir ilmu, apalagi ngelihat materinya Ustadz. Allah. Banyak sisi-sisi yang mind blowing menurut saya. Banyak sisi dari sela-sela otak saya itu yang mungkin dibuka satu persatu ya. Jadi ketika diundang ya alhamdulillah sekalian belajar kalau gitu. Allah. Masya Allah. Terima kasih Mas Ari, Mbak Venita. Ini lagi di rumah atau di mana nih? Di rumah kita, di studio rumah, Lagi di Zoom, Ustadz. lagi di Zoom. Iya, benar. Lagi di rumah, Ustadz. Alhamdulillah. Lagi di rumah. Masya Allah ya. Ini kita lagi camp online nih Mas Ari, Mbak Venita. Ada sekitar 2.000 orang yang membersamai Masya Allah. kita. Dan hari ini kita mau dapet banget inspirasi dari Mas Ari dan Mbak Venita kaitannya dengan dunia perhijrahan. Ya. Kalau Mas Ari nih ngedengar kata hijrah, apa yang terinspirasi? Waduh, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih untuk Ustadz untuk undangannya, dan alhamdulillah saya juga dipertemukan sama teman-teman yang mungkin kita nggak bisa ketemu langsung ya, tapi ya, insya Allah mudah-mudahan beruntung juga teman-teman ini. Nama materinya Magnet Rezeki, dan teman-teman berkumpul ini kalau nggak salah tadi sampai 2.000-an orang kalau nggak salah tuh berkumpul. Ini sebuah rezeki ya, rezeki. Wah, rezeki dapat ilmu. Menurut saya sih ilmu yang terbesar itu rezeki ya. Rezeki terbesar itu ilmu kembali. Tadi mengenai hijrah ya Ustadz ya. Iya. Hijrah itu kalau pandangan saya ya, hijrah adalah sesuatu yang kalau Rasulullah sendiri kan sejarahnya hijrah itu berpindah ya dari Mekah ke Madinah saat itu. Dan arti aslinya adalah the journey, the move gitu ya, ibaratnya pergerakan gitu, atau apa, perjalanan gitu, the journey gitu ya. Menurut saya ini sesuatu yang bisa dibilang, kemudian saya pikirkan bahwa sesuatu yang berpindah ke yang lebih baik itu tentunya juga memiliki value yang lebih baik gitu. Jauh ya, ibarat contohnya misalnya di dunia telekomunikasi dulu kita harus ketemu langsung, kalau mau ngobrol harus datang. Kemudian ada teknologi surat menyurat, kita berhijrah komunikasi dan surat menyurat. Kemudian berikutnya teknologi berjalan, kita juga ikut lagi, mulai ada telepon, ada pager, sampai akhirnya sekarang bisa lihat langsung, atau juga mungkin teknis seperti ini. Nah, banyak hal ternyata dari kata bergerak ke arah yang lebih baik itu, seperti halnya air itu kalau nggak bergerak akan keruh gitu kan ibaratnya. Ibaratnya kalau misalnya emas itu kalau nggak bergerak dari dalam bumi keluar bumi nggak akan mahal itu. Kayak jati kalau dari hutan nggak digerakin ke kota itu nggak akan mahal juga. Gitu. Masya Allah. Singa aja nggak keluar dari gua kurus gitu kan. Anak panah kalau misalnya nggak ditembakin ya nggak pakai tuh, anak tidur jatuhnya. Atau mobil cuma parkir ya nggak ada manfaat gitu. Nah, sama halnya juga dengan kita gitu ya. Selama ini kita sesuatu hal semua bergerak ke arah yang lebih baik, sampai teknologi bergerak ke arah yang lebih baik, kehidupan bergerak ke arah yang lebih baik, cari bagaimana caranya budi dan daya yang terbaik untuk ke arah yang lebih baik. Masa kitanya gini-gini aja gitu menurut saya. Nah, tapi dalam perjalanan ini ternyata saya baru tahu bahwa orang bilang, oh sudah hijrah gitu. Kalau menurut pandangan kami, hijrah itu bukan sesuatu yang sudah ada endpoint-nya gitu. Menurut saya, finish-nya itu ketika kita yakin jannah itu di depan mata kita gitu. Allah. Selama kita masih hidup, ini kita masih dalam perjalanan ini. Masih on the journey gitu. Kita masih dalam perjalanan gitu. Tapi karena ini nikmat gitu, kita namanya naluriah manusia Ustadz. Kalau kita menemukan sesuatu kenikmatan, kita mau share sama orang lain gitu. Kita ini nikmat loh. Kayak kita makan nikmat, kita posting di Instagram, ini tempat recommended banget gitu. Ini makan di sini enak banget. Ada tempat yang indah, kita juga ini tempat enak banget. Pasti gitu. Sesuatu yang nikmat kita mau bagi-bagi ke orang lain gitu. Nah, seperti halnya Ustadz ini dapat punya ilmu, punya suatu kenikmatan, pasti kepengen share sama orang lain. Ini naluriah manusia. Makanya dalam perjalanan ini saya rasa bahwa ini kita masih sama-sama dalam journey, the adventure gitu ya, masih dalam perjalanan, tapi nikmatnya minta ampun, kayaknya pengen ngajak banyak orang gitu. Iya itu seperti tadi kalau ada hal-hal yang nikmat, kita pasti ingin sharing gitu kan. Nah, termasuk hijrah ini nikmat gitu, dan kita kayaknya kepengen ngasih tahu lebih banyak orang bahwa ini nikmatnya hijrah. Seperti halnya banyak sekali kenikmatan yang kita dapetin, itu pasti kita ingin kasih tahu banyak orang, kita posting di Instagram misalnya, makanan ini enak gitu, atau tempat ini bagus, kita pasti kepengen posting, kepengen sharing banyak orang.
Kayak Ustadz juga ini memiliki nikmat bagaimana punya apa namanya menyatukan pola-pola kita dengan polanya Allah gitu, misalnya cara rezeki. Kepengen sharing ini sebuah nikmat juga kan, pasti kepengen sharing dengan banyak orang. Nah di sini tentunya juga ya makanya kita juga kepengen ngajak banyak orang dengan membuat satu satu event, istri bikin Women Fest, bikin Hijrah Fest, atau juga bikin IP, atau juga mungkin tayangan-tayangan yang bisa lebih banyak orang lain berhijrah, itu karena ini nikmat gitu. Ya itulah cuma karena ketika dalam perjalanan nih, hijrah ini sebuah perjalanan, ya kita merasa karena masih dalam perjalanan kita juga nggak punya hak untuk judgement orang lain, karena kita sendiri pun belum sampai gitu, kita pun masih di jalan gitu. Jadi kita nggak bisa judgement apa namanya cara berhijrahnya orang lain gitu misalnya. Ada yang mungkin berhijrah dari musik gitu, ada yang hijrahnya dari perbankan, ada yang hijrahnya dari niaga gitu. Masing-masing punya caranya dan Allah itu yang punya hak untuk menentukan dari mana datangnya hidayah. Iya, Allah Karim. Saya punya fotonya Mas Ari nih dulu ya. Yang kayaknya kok tapi ini belum bisa saya tampilkan, udah bisa belum ya? Oh ya, ini dia. Ini waktu kapan nih Mas Ari? Itu waktu yang itu bibirnya hitam kayak habis makan cumi itu Ustaz saya. Ini saya 2004 waktu itu nge-band ya. Jadi dulu zaman saya bekerja di satu stasiun musik itu selalu ngerasa kepengen selalu krius sama apa aja gitu ya dulu. Nah, sebenarnya di momen ini nih saya tuh dulunya agak-agak suka nyinyir sama orang ngaji dulunya zaman itu gitu kan. Dulu tuh saya tipe-tipe yang begitu, makanya sekarang kadang-kadang suka kecipratan nyinyiran sedikit gitu ya, mungkin ya itu kayak dulu ya pernah begitu ya, mungkin sekarang lagi ngerasain gitu kan. Nah ini dulu jadi saya punya apa namanya, selalu kalau ngeliat sesuatu saya ngerasa bisa ngelakuin. Saya wawancara pemain film, saya ngerasa saya juga bisa main film gitu. Saya wawancara musisi, saya rasa saya juga bisa jadi musisi gitu. Selalu begitu gitu. Lagi syuting saya rasa saya bisa punya PH. Jadi ibaratnya selalu ada keingintahuan, curiosity mengenai berbagai hal gitu. Makanya saya suka men-challenge orang teman-teman yang pada ngaji misal saat itu. Tapi justru itulah yang mungkin membuka pintu-pintu apa namanya ya rahmat, mudah-mudahan lah. Jadi mungkin kebuka satu persatu hidayah. Iya. Titik momentumnya apa itu Mas Ari pada saat itu? Kok bisa langsung? Dulu itu saya tuh waktu masih bujangan, saat ya tadi saya bilang juga bahwa mungkin saya rasa bahwa berislam itu nggak perlu terlalu berlebihan gitu. Apa namanya biasa-biasa aja gitu. Makanya saya suka ya teman saya kebetulan ngaji gitu, kemudian saya ajak dia debat melulu gitu. Nah, kemudian ada satu momen di mana dulu saya hampir menikah dengan yang berbeda keyakinan saat itu. Kemudian apa namanya adalah dialog agama setelah itu kemudian gitu. Nah, ketika akan ada dialog agama, ya lagi pula saya juga nggak punya kapasiti apa-apa sebagai seseorang yang apa namanya membicarakan agama sih sebenarnya saat itu gitu. Kemudian saya tanya ke Ustadz kan, Ustadz saya mau ngobrol agama nih, saya nggak ngerti apa-apa gitu. Kata Ustadznya, sepanjang perjalanan kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, jangan putus, bilang begitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, jangan putus ya. Allah. Nah setelah itu sampai sana ngapain Ustadz? Saya tanya kan, kata Ustadznya, mana saya tahu, saya juga belum pernah debat, kata dia gitu kan. Waduh, ini doang Ustadz. Iya Ustadz, iya. Sorry, jalanin itu aja deh. Saya kalau menemukan sesuatu yang saya nggak tahu caranya, saya cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah akan ada jalan keluar, gitu kan. Akhirnya sepanjang perjalanan saya baca itu, gitu. Waktu itu kan memang masih agak sedikit biasa-biasa aja lah, gitu. Maka sepanjang perjalanan saya kemudian sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, ya Tuhan, zat yang namanya Tuhan ini tunjukkan kebenaran buat saya. Yang mana sebenarnya Tuhan, saya ngomong gitu. Saya rasa saya perlu disadat ulang saat itu. Kemudian sampai ke lokasi, singkat cerita, berapa kali pertemuan, dan pada saat beberapa kali pertemuan, kemudian disitulah saya mendapatkan hidayah. Justru saya mendapatkan hidayah di kitab agama yang berbeda. Nah,
sepanjang perjalanan pulang itu di situ kemudian momen di mana saya ngerasa kalau orang Jawa bilang berebes mili gitu ya, maksudnya agak terharu gitu. Kenapa? Di situ saya bertanya gini, Ustaz, bahwa ya Allah, saya ini udah hampir meninggalkanmu ya Allah gitu. Saya ini udah dalam posisi memunggungimu ya Allah. Satu langkah lagi mungkin saya sudah keluar dari rahmatmu ya Allah. Tapi apa yang saya lakukan sampai engkau masih membolehkan aku kembali mendapatkan kasih sayangmu gitu ibaratnya sepanjang perjalanan. Saya di situ aja mikirnya kenapa masih dibolehin gitu menjadi seorang muslim, menjadi mendapatkan kasih sayang Allah gitu. Ternyata pas saya pikir-pikir bahwa ada ke-99 nama Allah yang merupakan sifat Allah, gitu. Tapi yang Rahman dan yang Rahim ini memeluk saya kembali. Allah. Sesuatu yang saya sebut-sebut sepanjang perjalanan, Bismillahirrahmanirrahim, yang Rahman dan yang Rahim ini masih ingin saya ada di sini gitu. Makanya saat itu saya ngerasa bahwa ya Allah, ini sebuah rezeki buat saya. Gitu. Saya masih diberikan din ini di tangan di hati saya. Waktu itu kemudian memang galau karena nggak jadi nikah ya, tapi nggak butuh waktu lama karena saya serang satu hari kosong, satu hari berikutnya qadarullah dia nganterin sepupunya untuk casting di kantor tempat saya bekerja. Jadi saya seperti diberikan teman ngobrol saat itu akhirnya. Jadi sesuatu yang saya pikir ini jadi teman ngobrol, saya juga nggak kepikiran kalau ternyata enak diajak ngobrol tanpa proses panjang. Nggak berapa lama kemudian kita menikah gitu. Jadi dia ini seperti hadiah dari Allah karena saya memilih jalannya, dan kemudian nggak berapa waktu lama di Ramadan pertama punya istri itu kayaknya rasanya nikmatnya luar biasa gitu. Saya bayangkan kalau saya mungkin nggak se-Ramadan dengan yang nggak seakidah, mungkin rasanya nikmatnya nggak akan seperti ini. Dan ketika malam takbiran anak pertama saya lahir, Masya Allah, saya rasa ini dia trofi dari Allah, hadiah yang luar biasa yang Allah kasih buat saya. Saya rasa sejak saat itu saya percaya dengan ketentuan Allah, sesakit apapun, seberat apapun, insya Allah akan ngasih jawaban antara cepat atau lambat. Jadi kita cuma diminta bersabar di ruang tunggu sebentar, insya Allah Allah kasih ketentuan terbaik buat kita. Masya Allah. Jadi yang menghantarkan itu pengulangan pembacaan nama Allah ya Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira berapa kali mungkin kira-kiranya tuh Pak Mas Ari baca Bismillahirrahmanirrahim tuh? Perjalanan saya itu dari daerah jadi Padang Pasar Minggu sampai ke arah Bekasi. Lumayan sih. Karena ternyata untuk konsentrasi baca Bismillahirrahmanirrahim sepanjang jalan itu nggak semudah yang kita pikir. Karena pasti di dalam pikiran, saya kalau ditanya ini mau jawab ini, ini mau jawab ini. Ngonsepin itu cuma supaya nggak kelihatan bodoh aja. Kenapa saya meluk agama yang saya sendiri nggak paham saat itu. Tapi justru ketika saya lepaskan, ya Allah, udah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau emang engkau zat yang zat Tuhan itu tunjukkan kebesaran buat saya, maka dimudahkan di lisan saya ketika berdialog. Saya banyak mengeluarkan kata-kata yang saya sendiri nggak paham itu asal dari mana, ibaratnya kok saya bisa kepikiran itu ya, kemudian Masya Allah, jadi selama ini saya meluk agama yang benar gitu. Nah itu yang saya ngerasa dapat hidayah di situ, dan di momen itu kemudian udah mungkin bukan jodohnya gitu, dan dapat hadiah ini. Teringat itu Mas Ari, saya dulu pernah minus 21 miliar, terus datang ke seorang kiai, kemudian saya diminta untuk baca Bismillahirrahmanirrahim 12.000 kali. Jadi 1.000 kali ya, kemudian selingi dengan sholat 2 rakaat 1.000 kali ya sampai selesai. Jadi 12 kali sholat. Nah itu dia bilang jangan lebih jangan kurang. Dan benar. Jadi harus pas ya. Ya sebenarnya sih ya intinya sih tadi Bismillahirrahmanirrahim itu kita sama nih Mas Ari. Kita titik hijrahnya itu di titik Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Itu 31 miliar itu akhirnya lunas? 21 miliar, iya lunas. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.